Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mutiara Sifauzani. Saya berasal dari kelas MJ 604 dengan nomor NIM 22020101081. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban ulangan akhir semester saya di mata kuliah studi kelayakan bisnis yang akan ditujukan kepada Ibu Pesha Asyishipa Nurul Haq, Eskom MMSI. Sebelum ke jawaban ujian saya, di sini saya pribadi ingin minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu dikarenakan saya pribadi dan teman anggota kelompok saya yang lainnya tidak mengikuti acara debat dengan kelompok lain. Dikarenakan pada dasarnya yang intinya dari keterbatasan waktu. Maka dari itu, izinkan saya memaparkan jawaban ujian akhir semester saya di sini. Baik, kita langsung saja ke jawaban soalnya. Dikarenakan saya tidak mengikuti debat, di sini saya menjawab pertanyaan yang nomor 3. Di sini sudah saya jawab, ada analisa 5 aspek kelayakan bisnis. Jadi, analisa pada aspek pasar, Agripro menargetkan konsumen akhir di kota besar, eksportir, dan pelaku industri makanan yang membutuhkan pasokan produk pertanian segar dan berkualitas. Model pre-order memungkinkan efisiensi distribusi dan pengurangan limbah pasca panen. Namun, terdapat risiko fluktuasi harga komoditas, resistensi dan petani terhadap sistem baru, serta kebiasaan konsumen yang belum terbiasa memesan produk pertanian secara daring. Edukasi dan pendekatan komunitas menjadi penting untuk mengatasi hambatan pasar ini. Dari sisi teknis, Agripro mengandalkan platform digital berbasis mobile yang terintegrasi dengan sistem pelacakan logistik dan analitik harga real time. Teknologi ini memberikan nilai tambah dalam efisiensi rantai pasok dan transparansi transaksi. Namun, teknologi digital seperti ini sangat mudah ditiru oleh kompetitor besar yang memiliki modal kuat, sehingga Agripro harus terus berinovasi dalam fitur dan pengalaman penggunaan. Kemudian, aspek hukum menjadi penting karena bisnis ini bergerak dalam bidang pertanian dan ekspor yang sangat dipengaruhi oleh regulasi pemerintah. Agripro harus memiliki izin usaha yang lengkap termasuk dari Kementerian Kominfo, BPOM, serta izin ekspor dari Kementerian Pertanian dan Bea Cukai. Risiko utama di sini adalah perubahan kebijakan ekspor secara tiba-tiba yang dapat memengaruhi kelangsungan bisnis, serta birokrasi panjang dalam proses perizinan yang dapat memperlambat ekspansi bisnis. Kemudian, proyeksi arus kas 5 tahun ke depan. Di sini, menurut saya, proyeksi arus kas Agripro selama 5 tahun disusun dengan asumsi realistis, dimulai dari pengeluaran besar pada tahun pertama untuk pengembangan aplikasi sebesar 500 juta, biaya operasional sebesar 150 juta, dan biaya akuisisi pengguna sebesar 100 juta. Pendapatan awal diperkirakan sebesar 300 juta, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 50% sesuai dengan tren startup digital dan di bidang agritech. Pada tahun pertama, Agripro akan mengalami kerugian bersih sebesar 450 juta, namun mulai tahun kedua, arus kas mulai positif dan terus meningkat. Dengan total arus kas bersih pada tahun kelima mencapai lebih dari 1 miliar. Proyeksi ini menunjukkan potensi pertumbuhan bisnis yang menjanjikan jika asumsi pertumbuhan pasar dan efisiensi operasional dapat dijaga secara konsisten. Kemudian C, indikator kelayakan finansial. Berdasarkan proyeksi arus kas 5 tahun, Agripro memiliki NPP sebesar sekitar 960 juta dengan tingkat diskonto 12%. Yang menunjukkan proyek ini memberikan nilai tambah finansial yang signifikan. Internal
Rate of return atau IRR diperkirakan berada di kisaran 38-42%, jauh di atas cost of capital yang digunakan, menandakan bahwa proyek ini menguntungkan secara finansial. Payback period berada di kisaran 2,7 tahun, yang berarti investor dapat balik modal dalam waktu kurang dari 3 tahun, waktu yang cukup cepat untuk sektor teknologi. Sementara itu, Profitability Index atau PI sebesar 1,92 menunjukkan bahwa setiap satu investasi menghasilkan hampir 2 kali lipat nilai pengembalian. Sehingga dari sisi finansial proyek ini sangat layak untuk dijalankan dan didanai investor. Selanjutnya, yang D, evaluasi ketahanan bisnis terhadap tantangan. Jika teknologi AgriPro mudah ditiru oleh kompetitor besar, maka perusahaan harus memiliki keunggulan kompetitif yang tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga berbasis relasi dan komunitas, seperti loyalitas petani dan kemitraan jangka panjang. Ketergantungan pada koperasi tani menjadi titik lemah jika ada diverifikasi mitra, sehingga AgriPro perlu membuat sistem onboarding petani independen untuk mengurangi ketergantungan. Perubahan regulasi ekspor juga menjadi risiko besar, sehingga bisnis harus memiliki strategi diverifikasi pasar lokal dan kemampuan adaptasi terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, daya tahan bisnis ini akan sangat bergantung pada kemampuan manajemen risiko dan strategi antisipatif dalam menghadapi dinamika eksternal. Kemudian ada E, rekomendasi strategis. Untuk meningkatkan kelayakan dan daya asing, AgriPro perlu mengembangkan inovasi yang sulit ditiru seperti fitur asuransi gagal panen berbasis cuaca, kerjasama dengan lembaga keuangan mikro untuk kredit petani, serta membangun komunitas petani digital yang aktif. Dari sisi model bisnis, AgriPro dapat menambahkan layanan edukasi atau konsultasi pertanian sebagai sumber pendapatan tambahan. Strategis manajemen risiko dapat dilakukan dengan membangun kemitraan logistik yang andal, mendirikan tim, hukum, dan hubungan pemerintah untuk memantau regulasi, serta menyimpan dana cadangan operasional, diverifikasi mitra koperasi, pengembangan produk non-ekspor, dan investasi dalam teknologi perlindungan data yang menjadi bagian penting dari strategi berkelanjutan AgriPro ke depan. Kemudian ada ketergantungan pada kerjasama dengan koperasi tani. Ketergantungan AgriPro pada koperasi tani merupakan salah satu titik kritis dalam model operasional mereka. Koperasi berfungsi sebagai penghubung utama antara petani dan platform digital, terutama dalam hal pengumpulan hasil panen, pelatihan petani, serta distribusi produk. Namun, ketergantungan berhasil ini menimbulkan risiko jika terjadi konflik kepentingan, pembuaran koperasi, atau perubahan kepemimpinan yang tidak mendukung kerjasama dengan AgriPro. Jika satu atau beberapa koperasi menarik diri, maka rantai pasok dapat terganggu secara signifikan. Untuk itu, AgriPro perlu mengembangkan model kemitraan yang lebih fleksibel, seperti onboarding petani individu, menciptakan sistem pelatihan mandiri berbasis aplikasi, dan membentuk unit pengolah hasil panen internal yang tidak sepenuhnya bergantung pada struktur koperasi. Selanjutnya, perubahan regulasi ekspor hasil tani secara tiba-tiba. Perubahan mendadak dalam regulasi ekspor komoditas pertanian adalah risiko eksternal yang sulit dikendalikan, namun dampaknya bisa sangat besar terhadap berlangsungan bisnis AgriPro, terutama jika sebagian besar pendapatannya berasal dari pasar ekspor. Kebijakan seperti larangan ekspor sementara, pengenaan tarif baru, atau pembatasan kuota dapat mengganggu arus distribusi, menurunkan permintaan, dan meningkatkan biaya logistik. Untuk menghadapi risiko ini, AgriPro perlu memiliki strategi diverifikasi pasar, baik dengan pengembangan pasar domestik secara agresif maupun menjalin kemitraan dengan pasar ekspor alternatif di negara yang lebih stabil secara regulasi. Selain itu, peran aktif dalam asosiasi agritech atau komunitas eksportir dapat memberi akses informasi dini terhadap kemungkinan perubahan kebijakan, sehingga perusahaan dapat lebih cepat menyesuaikan diri.
Lanjut, rekomendasi strategis untuk meningkatkan kekayaan dan daya saing bisnis. Agar Agripur dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang, tim perlu menerapkan berbagai strategis baik dari sisi inovasi model bisnis maupun manajemen risiko. Dari sisi inovasi, Agripur dapat mengembangkan fitur tambahan seperti sistem penilaian performa petani berbasis data atau farmer scoring, layanan keuangan mikro berbasis digital untuk petani, dan fitur logistik pintar yang mengatur pengiriman berdasarkan prediksi cuaca dan permintaan pasar. Selain itu, Agripur bisa mengeksplorasi pendapatan tambahan dari analitik dan agrikultur untuk bisnis makanan, asuransi panen, atau platform pelatihan berbasis video untuk petani. Sementara itu, dari sisi manajemen risiko, Agripur harus memperkuat sistem pengembalian operasional, melakukan diverifikasi mitra, koperasi, penyusun SOP, mitigasi untuk gangguan logistis, serta membentuk tim khusus untuk menangani perubahan kebijakan dan regulasi pemerintah. Ketahanan terhadap guncangan eksternal akan semakin kuat jika Agripur membangun jaringan kolaboratif dengan pemerintah daerah, lembaga riset pertanian, serta sektor swasta yang terkait dengan distribusi hasil tani. Baik, mungkin dicukupkan sekian untuk video presentasi kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari segi materi atau tutur bicara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.